Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam. Akhirnya bertemu juga ya. Waktu di Next Gen saya sempat ngobrol banyak sama Pastor Tim, cerita soal gereja yang sekarang. Pastor Tim cerita gereja yang sekarang luar biasa ini gereja. Wow. Karena saya sama beliau udah kenal lebih dari 10 tahun, jadi kemarin tahun lalu ya kita ngobrol-ngobrol banyak, Pastor Tim cerita ini gereja luar biasa banget, wow, leadersnya solid, itu udah modal utama deh, leaders yang solid itu udah modal utama. Kita nggak bisa pergi kemana-mana kalau leadersnya nggak solid, soalnya kita nggak bisa membangun di atas tiang-tiang yang nggak bisa berdiri sama-sama gitu loh. Oke, so malam hari ini saya mau share sebentar aja, karena kalau di Zoom tuh kayaknya daya tahan kita nggak sekuat kalau kita face to face ternyata. Ya, itu udah penyakitnya kita nih, lama-lama yang Zoom nih. Gangguannya banyak, soalnya kalau Zoom di rumah, kalau ibadah kan di ruangan ya, nggak ada yang ganggu. Zoom, waduh, kita lagi duduk enak, yang di sebelah goreng telur. Ayo, lapar lagi, gitu kan ada aja. Oke. Nah, hari ini saya mau share dengan satu judul mengenai influence ya. Nah, influence-nya gimana? Nah, influence yang saya mau bagikan adalah mengenai pola pelayanan Yesus. Gimana Yesus tuh melayani waktu di bumi ini. Nah, sebenarnya yang dilakukan Yesus tuh sederhana. Ya, waktu suatu hari saya lagi merenung gitu, pagi-pagi habis baca firman, udah minum kopi, terus saya mandi. Nah, di kamar mandi itu saya lagi mandi di bawah shower, atau Roh Kudus bilang gini, kalau gereja yang zaman dulu didirikan nih serumit yang kamu pikirin hari ini, itu murid Yesus tuh nggak sanggup deh, 12 orang tuh. Murid Yesus tuh orang-orang sederhana. Murid Yesus, Petrus tuh nelayan, ya. Yohanes, Yakobus, orang-orang sederhana. Nggak serumit yang kamu pikir hari ini deh. Kalau gereja rumit kayak begitu, wah, rasanya mereka nggak sanggup jalanin. Tapi hal sederhana yang mereka buat ini justru berdampak besar, ya. Dan apa yang Yesus ajarin sama mereka ini berdampak besar sehingga kekristenan tuh berkembang luar biasa. Dari sejak Yesus naik ke surga, dalam waktu kurang lebih 20 tahun, jemaat Yerusalem itu dari murid-murid yang di Yerusalem yang kepenuhan Roh Kudus itu kan di hari raya Pentakosta cuman 120 orang kira-kira. Nah, dari situ itu berkembang menjadi 100.000 jiwa tuh gimana caranya gitu. Ya, jadi hanya dalam jangka waktu hampir 20 tahun lah kira-kira. Sampai nanti akhirnya Jenderal Titus itu menghancurkan bait suci di tahun 60, itu jemaat Yerusalem itu udah hampir 100 ribuan lebih. Nah, penduduk Yerusalem itu cuma 200 ribu. Cuma 200 ribu. Jadi 60% Yerusalem itu Kristen. Kan orang percaya Yesus. Kenapa bisa begitu? Sedangkan kita banyak ketemu gereja udah 10 tahun, 15 tahun, sampai jemaatnya udah bosen. Kalau ke gereja lihatnya lu lagi. Ya. Muka dia lagi. Nggak ada orang baru, nggak ada lagi. Ditanya tahun ini baptisan berapa? Puji Tuhan. Ini kita di tengah-tengah pandemi ini, sejak dari Maret, kita nih semua kelas spiritual journey kita nih lewat Zoom. Tahun ini kita pertama kali spiritual journey itu kelas-kelas kita tuh lewat Zoom semua, dan kemarin baru wisuda, yang wisuda tuh 216 jiwa. Tahun ini baptisan tuh di atas 50 jiwa. Tahun ini sampai menjelang Desember karena data-data udah kita kumpulin semua. Ya. Nah, jadi gini, apa sih yang dibuat oleh Yesus dan murid-murid ya? Nah, mari kita lihat dari Kisah Para Rasul. Sebentar, Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Dari satu ayat ini kita bisa belajar banyak. Ayatnya bilang begini, Kisah Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa.
Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Ya, oke. Ayatnya bilang bahwa dia, Yesus, yang diurapi dengan kuasa Roh Kudus dan kuat kuasa ini, apa yang dibuat oleh Yesus? Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Apa yang dibuat Yesus? Dia jalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang yang dikuasai iblis. Kelihatannya simpel banget. Apa yang dibuat Yesus? Dia jalan keliling. Dia jalan keliling. Nah, apa yang dimaksud dengan berjalan berkeliling? Artinya, setiap hari Yesus bertemu dengan orang yang berbeda-beda, dia selalu ketemu orang baru. Nah, lagi sama orang. Dia kenalan lagi sama orang, dia ketemu lagi sama orang-orang yang baru dia kenal, di pasar dia ketemu ibu ini, di tempat gembala-gembala kumpul dia ketemu lagi orang, di tempat bahkan di kafe ya zaman dulu ya, kedai zaman dulu, di kafe zaman dulu, Yesus tuh ketemu sama pemungut cukai dan bahkan orang-orang berdosa ada di situ. Yesus makan di kafe ketemu sama pemungut cukai, orang berdosa, sampai orang Farisi bisa bikin gosip soal dia, si pelahap dan si peminum. Nah, Yesus berjalan keliling, ketemu orang baru. Oke. Rupanya ini kunci pertambahan orang yang diselamatkan. Seringkali gereja nggak berkembang karena jemaatnya, pemimpinnya udah nggak mau berjalan keliling. Apa maksudnya berjalan keliling? Oh, kunjungan yang rajin, bukan soal itu aja. Tapi gimana kita mau ketemu lagi orang baru? Kita mau menjangkau lagi orang baru. Nah, ini yang seringkali kita udah jadi enggan. Kenapa? Karena yang namanya hubungan itu makin lama makin solid dan akhirnya udah jadi nyaman, kayak anggur yang ampasnya udah turun. Udah jadi nyaman tuh. Udah jadi jernih. Ya, udah jadi nyaman, ketemunya si A lagi, si A lagi, si B lagi, si B lagi. Udah nggak mau kemasukan orang baru. Makanya nggak usah heran, dalam gereja kadang-kadang ada banyak klik. Ada banyak klik. Ada gengnya si A, gengnya si B, gengnya si C. Nah, itu masing-masing geng nggak mau kemasukan orang baru. Nggak mau. Sebab kalau kemasukan orang baru, nah, kita akan lihat beberapa hal. Kita ini cenderung yang pertama, hambatan kita untuk menjangkau orang baru dan ketemu orang baru adalah kenyamanan. Udah nyaman. Urusan sama dia lagi nyaman. Saya kalau meeting saya misalnya hanya sama staff aja, nyaman. Nyaman. Aduh, nyaman. Sebab mereka udah puluhan tahun sama saya. Mereka udah tahu, bahkan kadang-kadang saya nggak banyak ngomong, saya cuma ngelirik aja, mereka udah tahu, oh maksudnya Pastor Nala ini nih, gitu. Udah nyaman, udah nyaman. Nah, kenyamanan kita seringkali terusik waktu berurusan sama orang baru. Oke. Setahun terakhir, jadi tepat beberapa bulan sebelum COVID, saya mulai terlibat di komunitas sepeda. Nah, hari ini kan nih, lagi rame sepeda. Nah, ini beberapa bulan sebelum COVID, kita justru berdiri itu di bulan Januari, komunitas sepeda, terdiri dari beberapa pengusaha, kalau nggak bilang banyak, beberapa pengusaha yang senang naik sepeda, minta saya jadi pembinanya, dan lain-lain. Pokoknya saya bimbing mereka. Oke. Jadi dari cuma 6 orang, komunitasnya sekarang sampai jadi 40. Orangnya macam-macam. Dari banyak gereja, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Buddha, macam-macam, ada yang Konghucu, macam-macam. Berarti saya ketemu orang baru. Disitulah saya mulai ngerasa ketidaknyamanan saya. Kenapa? Kalau meeting susah diomongin. Lah kalau staff saya tinggal bilang, nggak bisa, ini mesti begini, ini mesti begini. Lah ini orang-orang ini kan, oh tapi kan gini, Kanala, ini kan gini, ini baiknya gini, Kanala. Jadi seringkali saya pulang ketemu mereka, saya bilang ke istri saya, bodoh ah, gua nggak mau urus, terserah deh, gitu loh. Nah, itu kenapa? Karena kita ketemu orang baru. Ketemu orang baru.
Nah, kalau ketemu orang baru gini, siapa yang mesti berubah? Dia apa kita yang mesti adjust? Ayo. Yang mesti adjust ya tentu kita. Kita yang mesti adjustment lagi. Nah, kita nih paling nggak mau yang beginian. Wah, belum lagi saya ini masih ngurus di KONI, cabang olahraga balap sepeda. Jabatan saya apa? Wakil ketua. Mantan atlet dari tahun 80-an. Udah di KONI dari 2000 awal, 20 tahun. Artinya saya kadang-kadang mikir, ngatur atlet yang ngurusin SEA Games, ngurusin Asian Games, kagak serumit ngurusin bapak-bapak ini. Jadi pulang saya ngomel aja sama istri saya. Nah, itulah yang namanya jalan keliling. Ketemu orang baru, ketemu dengan orang berbagai cara pikir. Dan semua pengusaha, rasa punya duit, rasa bisa beli sepeda. Nah, saya bilang, lu boleh bisa beli sepeda. Belum tentu bisa naik sepeda. Ya. Dengerin saya ya. Kadang-kadang, aduh, cuman kan saya nggak bisa begitu ya. Saya nggak bisa begitu, saya mesti, Pastor Rick Warren bilang gini, if you abrasive, you cannot persuasive. Ya, jadi istri saya selalu ingetin saya, nggak boleh abrasif. Abrasif tuh kayak amplas. Mesti persuasif. Kalau nggak abrasif, nggak bisa persuasif. Suami istri juga gitu, nggak boleh abrasif. Ya, tajam ngomongnya. Nanti nggak bisa persuasif. Saya belajar banyak lah dari istri saya soal begini nih. Ya, saya belajar banyak. Nah, sudah lihat, dalam berjalan keliling berarti kita bertemu orang baru, menjangkau lagi. Kadang-kadang kita di gereja udah males penjangkauan. Ngajak orang baru lagi, kenalan lagi sama orang. Kenapa? Kita punya yang namanya kenyamanan. Kenyamanan kita terusik, gitu. Kenyamanan kita terusik. Ya. Jadi buat murid-murid mereka tahu siapa Yesus. Buat murid-murid dan orang-orang yang udah ikut Yesus, mereka tahu Yesus pernah nyembuhin orang buta. Yesus pernah ngelepasin orang dirasuk setan. Tapi buat yang baru ketemu, wajarnya kalau dia tanya, emang kamu siapa? Lah, waduh. Buat Yesus, belum tahu gua. Emang nggak tahu. Zaman itu nggak ada sosmed lagi. Apalagi Yesus kalau pelepasan nggak masukin IG Live, gitu kan. Nggak dimasukin TikTok. Nggak ada di zaman itu. Jadi ya wajar aja kalau orang ada yang percaya, ada yang enggak. Karena yang di sini udah lihat, yang sini belum. Nah, tapi Yesus berjalan keliling. Terus tetap temuin orang baru. Tetap temuin orang baru. Jadi, ini juga sebenarnya buat kita. Ya. Jadi, oke, hari ini saya nggak bahas mengenai pengurapannya, mengenai kuasa Roh Kudusnya, karena kita nih udah cukup banyak bahasan ini. Tapi mengenai berjalan keliling ini, kebersediaan kita untuk mulai ajak jiwa baru, untuk mulai jangkau jiwa baru, untuk mulai mikir gimana ya ceritain Yesus sama dia ya. Nah, itu kita mesti mau keluar dari kenyamanan. Apa arti berjalan keliling? Artinya kita mulai ketemu orang baru. Ya. Gereja grow, bertumbuh karena jemaatnya mau ketemu orang baru. Karena mau ketemu orang baru. Saya harus katakan bahwa 2 tahun terakhir ini the fastest growing community di gereja kita selalu biasanya dipegang sama pelajar dan mahasiswa. Karena gereja kita tuh memang 70% boleh dibilang pelajar mahasiswa. 25%-nya itu pasangan muda. Ya. Dulu 30% pasangan muda sama anak-anak mereka yang masih balita dan SD. Tapi sejak 2 tahun yang lalu, ada satu komunitas yang berkembang lebih cepat dari kita pikir. Komunitas apa? Senior. Siapa senior? Mereka yang berusia 50 tahun ke atas. Itu kenapa jadi ada di gereja kita? Gara-gara diajak cucu, diajak sama mantu ke gereja. Nah, ini mengubah, ini mengubah cara pikir kita juga. Saya pribadi, saya di awal, waduh, ini ada yang senior-senior gini, gimana nih? Musik nih pasti nggak akan cocok sama mereka. Saya udah mikir, musik nih pasti nggak cocok. Yang muda-muda kalau nyanyi lagu, apalagi, aduh, yang generasi sekarang ya. Saya dulu-dulu, sekarang sih udah enggak. Saya sering ribut, bukan ribut lah, sama praise and worship pastor, yang urusan praise and worship. Saya bilang, udah dibilang kalau mau lagu Inggris 1 aja, ini 2 lagi lagu Inggris.
Sian tuh, yang senior nggak bisa nyanyi, dia bilang. Tetap nanti kadang-kadang, ya muncul lagu Inggris satu. Lama-lama jadi dua lagi lagu Inggris. Saya bilang, kenapa jadi dua lagi? Kan saya udah bilang satu aja. Yang satu itu bikinan kita. Nah, ternyata generasi sekarang nulis lagu juga bahasa Inggris. Mateng. Emang iya. Saya punya anak yang paling kecil, anak saya kan 3. Satu udah lulus kuliah dari Melbourne, ya. Anaknya Pastor Tim masih di Melbourne ya. Anakku udah lulus 2 tahun lalu dari Melbourne, terus dia ambil School of Theology di Singapura dulu, terus dia pulang. Sekarang ngajar di sekolah internasional. Yang nomor 2 masih di Jerman, ya, baru selesaiin S1 kemarin, di Aerospace Engineering. Sekarang lagi ambil S2. Yang nomor 3, umur 9. Nah, ini jadi di rumah ada anak 4 SD nih, yang tiap pagi Zoom. 4 SD. Itu di awal-awal saya masukin dia sekolah ke playgroup. Wah, playgroup ya, keadaan kita kan udah beda sekarang sama dulu. Playgroup masukin playgroup. Pikir ya udah deh, biar bisa bahasa Inggris masukin playgroup internasional. Iya. Itu ini coba lihat ya, perubahan generasi ini. Di playgroup kan dia diajar, taman kanak-kanak, di situ tuh diajar A, B, C, D, E, F, G. Begitu masuk ke sekolah SD, nggak bisa baca, Bapak Ibu. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kenapa? Karena nggak bisa, dia biasa A, B, C, D, E, F, G. Di sini mesti A, B, C, D, E, F, G. Akhirnya kita lesin anak kita bahasa Indonesia. Aduh, kurang memalukan apa ya, anak lahir di Indonesia, orang tua orang Indonesia, sekolah di Indonesia, les bahasa Indonesia. Ya, itulah anak kita yang paling kecil. Generasi berubah. Nah, demi jiwa-jiwa baru ini, demi generasi yang baru ini, saya keluar dari kenyamanan. Demi generasi ini bisa dijangkau, saya keluar dari kenyamanan. Saya bilang sama mereka, saya emang nggak bisa nyanyi, itu lagu yang kalian nyanyiin lagu apa ya? Gitu loh. Kayak saya kalau penyembahan, saya cuma tahu lagu yang bukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Nah, itu saya bisa nyanyi. Aduh, lagu mereka, nggak masuk di kepala. Until one day, saya ketemu satu bapak-bapak, selesai beberapa tahun yang lalu, 2 tahun lalu ini nih, waktu mulai banyak yang senior-senior datang ke gereja. Bapak-bapak ini jabat tangan saya, terus dia bilang ini, Pak Pendeta, terima kasih ya. Saya belum pernah ngerasain kayak gini. Oh iya, puji Tuhan. Om, gimana Om? Iya. Saya kalau praise and worship di sini, saya nggak ngerti nyanyi apa. Saya dalam hati, sudah kuduga. Aduh, mateng. Nah, terus dia bilang begini, tapi dari praise and worship mulai sampai akhir, saya nggak bisa berhenti nangis. Di situ saya tahu Roh Kudus nggak tergantung bahasa, nggak tergantung beat, nggak tergantung nada. Roh Kudus bisa jamah orang. Ada amin nggak Bapak Ibu Saudara? Nah, dari situ komunitas yang berkembang paling cepat 2 tahun terakhir ini. Bukan pelajar mahasiswa lagi, bukan lagi yang adult lagi. Bukan lagi yang couples lagi, tapi seniors. Kenapa? Karena kalau mereka sel group gitu, saya selalu bagiin mengenai jangkau jiwa. Ayo Om, Tante, bawa cucumu, karena sekolah minggu kita terus terang fasilitasnya dibuat itu investasi cukup gede untuk sekolah minggu kita. Playgroundnya gede, segala fasilitas kita pokoknya buat sekolah minggu nomor 1. Ya, bawa cucu, ayo bawa ponakan, ayo ajak. Mantunya nggak mau gereja nggak apa-apa. Ayo Bapak Ibu, sisa usia kita, ayo mari kita jangkau jiwa lagi. Mereka rajin banget jalan keliling bener kayak Yesus. Aduh, sakit didatengin tetangga, sakit ditengok, selalu ada jiwa baru yang dibawa. Selalu ada jiwa baru yang dibawa. Nah, jadi kalau di banyak tempat yang senior kadang-kadang udah tinggal, ya udahlah ya Bapak Ibu nikmati hidup ya, tinggal jalan-jalan, latihan poco-poco gitu ya, atau kolintang. Kalau kita enggak, kita justru bilang, Bapak, Ibu, kita nih udah, kalau sepak bola udah babak 1, udah lewat nih. Saya juga udah umur 53.
Babak satu udah lewat, tinggal babak kedua nih. Ayo, bukannya tarik rem tangan, injak gas sekarang. Jangkau jiwa lebih banyak lagi. Dan mereka, luar biasa. Dan jangan ditanya, konfliknya banyak. Banyak. Namanya kan keluar dari kenyamanan. Nanti mama saya sendiri kadang-kadang bilang, Nala, sini. Sebel saya itu. Si tante itu ngomong gini-gini. Iya, Mam. Udah diterima aja, Mam. Ya emang begitu orangnya, Mam. udah. Kita yang lebih rohani, Mam, yang mesti ngertiin. Iya, itu teh. Udah dibilangin masih gini. Iya. Ya saya dengerin aja udah gitu. Nanti ada lagi senior lagi yang om-om itu lagi pastor, sini. Coba ya kalau saya bilang, ya Om, gimana Om? Aduh, saudara, buat saya makanya berjalan keliling ketemu jiwa baru berarti saya keluar dari kenyamanan. Saya umur 53 tapi saya ngurusin jemaat senior ini di area saya akhirnya. Area 1 kalau di gereja di Bandung. Area 1 tuh isinya apa? Senior. They grow very fast. Dari satu cell group isi 12. Lucu, 12, benar. Sekarang tuh udah sekitar 300-an. They grow very fast. Cepat banget ngembang. Kenapa? Karena mereka udah pensiun. Mereka punya waktu, mereka tiap hari bisa ketemu si ini. Oh iya, saya mau ketemu si Oma itu tuh. Saya mau ketemu si Inci itu tuh. Itu tuh tadi di pasar ya. Si Incinya mau loh ke gereja. Ya ampun. Ke pasar aja belanja apa bisa bawa orang ke gereja. Nah itu senior. Nah ini loh jalan keliling Bapak Ibu. Tapi itu membuat kita keluar dari kenyamanan. Saya pribadi keluar dari kenyamanan. Belum kalau udah WhatsApp panjang bener. Ya ada lagi yang kalau nelpon kalau miss call-nya nggak 17 kali sampai diangkat, ya tante gimana? Ya sorry tadi saya lagi ya ini ya gini loh. Nala, ya saya mau kasih tahu kamu ya ini ya. Makanya saya juga keluar dari kenyamanan dengan banyak hal. Mau nggak mau kita satu kalau ketemu jiwa baru, mau jangkau jiwa, mau gereja bertumbuh. Sebelumnya saya mau nanya, pengen nggak lihat gereja kita grow? Ya. Pengen? Oke, pengen semua lihat gereja kita grow, mesti mau jangkau yang baru, ketemu orang baru. Tapi berarti ketemu yang baru kita harus keluar dari kenyamanan. Yang kedua pasti mesti belajar lagi. Nah, belajar lagi. Ayo. 2 tahun lalu. Tahun lalu kita cukup shock gimana kita mesti ngadepin gimana kalau ada kasus bukan homoseksual tapi yang disebut dengan SSA. Apa itu SSA? Same sex attraction. Maksudnya gimana tuh? Nggak sampai gay tapi same sex attraction. Aduh. Belajar lagi gimana ini nanganinnya, belajar lagi. Datang ke gereja nggak mungkin di scanner orang nih kayak gimana, atau mulai rada melambai dikit, lu jangan ke sini ya, pindah aja gereja sebelah. Kan nggak bisa begitu. Waduh, kita belajar lagi, konsultasi lagi, kita tanya lagi. Saya tanya di Australia gimana, saya tanya sama mentor di Amerika nih gimana kalau ngadepin yang kayak gini. Oh gitu ya. Gimana ya jangan sampai tahu-tahu anak kita kejeblos ke situ dan sebagainya. Ini kita belajar lagi. Dunia ini berubah dan banyak hal baru kita mesti belajar lagi. Belajar lagi. Baru kemarin saya diceritain tahu nggak Kak gitu. Ini anak komsel kita ada yang kasih lihat. Jadi sekarang kan anak muda tuh TikTok ya, TikTok. Saya sendiri nggak tahu apa urusannya TikTok dan sebagainya. Pokoknya ini TikTok anak muda. Jadi ada satu transgender. Jadi transgender itu dulu dia kebetulan yang ini yang laki jadi perempuan. Transgender. Udah operasi, udah jadi fisiknya perempuan. TikTok. Terus ditanya orang, kalau kakak ke gereja nggak? Ke gereja. Gerejanya mana? ICC, mateng. Wih, kita sampai pengen tahu yang mana ini anak. Ya, loh,
Coba. Kita, hah? Ada di gereja, transgender. Kita nggak pernah tahu. Ya iyalah, karena begitu saya dikasih lihat Instagramnya, wujudnya mah nggak ada bekas-bekasnya, wujudnya perempuan aja. Pantesan aja kita nggak tahu. Terus gimana kita nge-handle-nya? Apa kita mesti bilang, transgender nggak boleh ke sini ya? Yesus mati buat semua orang. Meskipun ini keadaan begini, mesti diapain sekarang? Mesti diapain? Saya sama istri juga, iya, mesti diapain ya kalau kayak gini ya? Dibalikin lagi jadi laki. Udah ilah, itu udah bentuknya udah lain, Bapak Ibu, bentuknya udah lain. Udah dioperasi ablis. Ini apa yang mesti dipikir? Terus terang hari ini juga saya lagi mikir ini gimana? Nanti kalau dia ke gereja kita ngomongnya apa? Nanti kalau ada anak sekolah minggu yang nanya, tante itu kok aneh ya? Nah kita jawabnya apa lagi? Ini belajar lagi Bapak Ibu. Ya. Tapi Tuhan Yesus cuma kayak lagi kasih lihat, nih loh, dunia yang kamu layani, ini kayak gini. Dunia yang kamu layani, ini isinya macam-macam. Dan aku mengasihi seisi dunia ini. Kan itu yang firman Tuhan bilang kan, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Nah isi dunia ini kan bukan cuma kliknya kita atau gengnya kita yang ada di gereja yang kita seneng tiap hari Minggu makan bareng kan. Tuh. Nah itu tuh. Sama, di gereja kita juga seniornya kadang-kadang gitu tuh. Ribut antara cell group. Karena yang si itu di meja situ, yang ini di meja sini. Makan di food court. Bisa ya. Gara-gara si itu pindah tempat duduk ke situ, kenapa lagi? Si ini kesinggung. Hai, saya belajar lagi. Gimana manajemen konflik di antara mereka. Bayangin nggak, saya mesti manggil yang tua-tua. Gini ya, kalian tuh home leader. Nggak bisa begini. Nggak apa-apa dong, kalau dia mau ngomong sama si ini, kenapa mesti begitu? Waduh, saya juga belajar lagi. Terus terang saya belajar lagi. Udah keluar dari kenyamanan, belajar lagi ngadepin kasus-kasus baru. Belajar lagi ngadepin kasus baru. Makanya diperlukan yang ketiga, kalau mau ketemu jiwa baru. Satu, keluar dari kenyamanan. Dua, belajar lagi. Tiga, perlu yang namanya kasih karunia. Kasih karunia. Ya, perlu yang namanya kasih karunia. Aduh, benar-benar tiap hari ngurut dada gitu. Ya. Istighfar, ngurut dada, ya ampun. Ya, namanya kita mau jangkau jiwa. Pasti ada. Ada aja hal-hal yang kita perlu melepas pengampunan, perlu isi going, perlu udah deh biarin Tuhan Yesus yang tolong, Tuhan kasih kami hikmat. Ya, perlu hati yang luas, lebar gitu. Ya, perlu hati yang luas, lebar. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mau ketemu jiwa baru, mau lihat gereja maju, dan kitanya juga mau maju, terus terang ya, dengan ngadepin banyak orang, kita juga maju. Kita juga maju. Namanya orang belajar masa nggak maju? Ya. Tapi seringkali kita nggak mau keluar dari kenyamanan. Udah nyaman nih urusan sama si ini. Udah itu aja. Saya kalau rapat board ya nyaman. Orang-orang ini saya besarkan kok. Orang-orang ini yang ada sama saya dari waktu mereka masih kecil. Ya nyaman. Tapi kalau kita mau jangkau jiwa baru, bahkan menjangkau ujung-ujung bumi, kita mesti mau keluar dari kenyamanan. Akibatnya belajar lagi. Yang ketiga, kasih karunia, udah. Minta anugerah dari Tuhan, kasih karunia. Dan kita juga mesti melepaskan kasih karunia buat banyak orang. Iya. Yang udah ditulung, mentung. Nah, pernah nggak Bapak Ibu nolong terus dipentung? Ayo. Ya udah jangan kapok, jalanin lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan firman Tuhan bilang kamu nggak menuai dari tempat di mana kamu menabur. Kadang-kadang kita ngurusin si A-nya mah hilang, toto muncul si C, baik banget. Pokoknya dijangkau enggak, diurus enggak muncul. Ya, itu namanya buah dari apa yang kita udah pernah tabur. Jangan khawatir, kita akan jalan terus. Oke, nah apa yang dibuat Yesus? Satu, dia berjalan keliling. Yang kedua, apa yang dibuat Yesus? Dia berbuat baik. Jadi bahasa apa yang bisa dimengerti dunia ini? Cuma satu, kebaikan. Cuma satu, kebaikan. Cuma itu yang mereka bisa ngerti. Kebaikan. Ya, jadi kebaikan macam apa? Ya, kasih itu mesti dinyatakan dalam berupa apa? Kebaikan. Berbuat baik. Kalau kita bicara perbuatan baik, jangan mikir yang gede-gede. Jangan mikir dulu yang spektakuler. Kecil-kecil aja dulu. Kecil-kecil aja dulu.
Saya senang di tengah-tengah pandemi ini COVID, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi yang disebut dengan bike boom. Ya, bike boom, booming sepeda. Ini bukan hanya Indonesia, ini sedunia, Bapak Ibu mesti tahu. Sedunia. Kenapa? Karena olahraga lain dianggap bisa kurang safe, tapi kalau sepeda, lari itu dianggap aman karena di alam terbuka. Terjadi bike boom. Nah, lucu. Orang diajak ketemu kadang-kadang takut, diajak homesale takut, kalau sepeda semua mau ikut. Ya, kan udah kesempatan. Dari sejak Maret sampai hari ini, berapa jemaat yang saya temui dan saya kenal, ya. Bahkan lucu, kadang-kadang kita udah jalan, udah naik sepeda, udah 2-3 kali naik sepeda bareng, baru pas duduk ngobrol, baru, ya kan saya drummer, Kak. Ya, saya sampai nggak tahu drummer. Oh, kamu drummer? Oh, iya sih, mungkin karena di belakang drum ya. Iya kali ya, saya bilang, padahal emang bener saya nggak tahu, gitu. Ya, tim praise and worship kita tuh sekitar 170 orang, hanya untuk Bandung aja, belum Jakarta dan lain. Jadi saya udah nggak tahu lagi yang mana gitu orangnya. Nah, belum lagi suatu hari ada yang lagi ikut naik sepeda, terus langsung satu pastor kontak saya. Aduh, puji Tuhan ya Kak, itu mau ikut naik sepeda. Emang kenapa dia? Udah mundur, udah pahit sama Tuhan. Sekarang bisa naik sepeda makanya. Oke, saya aware jadi dengan ini. Oh, jadi kebaikan apa yang bisa dibuat? Banyak. Lagi jalan bannya kempes, saya tungguin. Yuk, sambil bannya diganti, saya tungguin, dari ditungguin jadi ngobrol. Simple, tapi itu berdampak buat hidup dia. Dan itu jadi cerita. Kanala tuh nungguin gitu. Saya ban kempes itu tungguin loh sama dia. Itu jadi cerita buat. Nah, kalau naik sepeda tuh yang muda-muda pengennya kelihatan paling kencang, paling kuat kan. Kalau saya enggak. Saya sudah jadi gembala, paling belakang, bagian apa nyapu yang belakang. Temenin yang belakang. Ayo, pelan-pelan aja. Ayo sini. Ayo, tungguin. Ayo. Dan itu impress banget buat mereka. Hal-hal simple. Kadang-kadang mereka di grup suka bilang, aduh ini saya rusak, gimana? Saya bilang, bawa ke rumah aja. Jadi rumah saya udah kayak bengkel sepeda kadang-kadang. Ya, istri saya di umur 50 menemukan kesenangannya ternyata akan tanaman gara-gara pandemi. Jadi rumah saya udah kayak Jurassic Park, tanaman banyak ya, dan tentu aja di sela-sela tanaman ada sepeda. Dan orang bisa datang, saya bilang, iya bawa aja sini. Saya betulin sepeda mereka. Saya bukan bengkel, mereka nggak bayar saya, tapi saya percaya kebaikan kecil yang kita tabur buat mereka, itu akan berdampak buat hidup mereka. Itu hal simpel. Banyak lagi kok yang lain. Banyak lagi hal-hal lain yang kita bisa buat. Di awal pandemi kita bilang, ayo kirimin makanan. Sesama homesale kirimin makanan. Terus bahkan kita bikin ECC local market. Itu ada di Instagram. Jadi semua yang punya bisnis, punya usaha, khususnya makanan, macam-macam bisa diorder, dibikinin Instagramnya, masukin, difotoin bener, jadi produknya bagus. Jadi semua kamu yang punya bisnis online, masukin sini. Syaratnya kamu ada di homesale. Nah, jadi mulai tuh. Yang homesale, aku boleh masuk nggak? Kamu di homesale mana? Nah, belum, homesale dulu. Nah, jadi dia benar-benar kita kebaikan yang kecil. Itu yang mereka butuhkan. Kebaikan kecil. Kita punya program ECC Heart You. ECC Heart You itu benar-benar semua sales leaders, mereka harus cek, ada nggak anggotanya yang udah nggak kerja, nggak punya tabungan, berarti untuk hidup susah. Nah, ECC Heart You itu pokoknya akan berikan mereka tunjangan berupa voucher atau sembako, tergantung mana yang lebih gampang buat mereka, untuk bisa mereka pakai. Dan puji Tuhan, di Bandung aja itu sekitar 30-an yang terima ini nih, bantuan per bulan. Dan kemarin udah dibilang udah turun Kak. Udah ada 10 lebih yang ngomong kita nggak usah dikasih lagi, sekarang udah mulai membaik. Puji Tuhan. Small things itu akan berdampak buat dia, buat mereka. Jadi kadang-kadang kita mikir yang gede, kita lupa yang kecil-kecil. Ya, kebaikan hati Yesus tuh ya firman Tuhan bilang hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
supaya mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi Yesus jalan keliling, dia buat baik, hal-hal simpel aja, buat baik aja. Apa yang kita bisa buat, ya tetap saya percaya Roh Kudus bisa kasih kita inspirasi. Nganterin orang pulang aja itu udah berbuat baik kok. Itu udah berbuat baik banget gitu loh. Nah, jadi mari kita bisa pikirkan apa sih yang kita bisa buat orang sekitar kita. Dari tahun 97 waktu di awal kita mulai punya kantor, saya punya kebijakan, pokoknya karyawan level office boy, security, driver, nggak boleh Kristen. Nggak boleh Kristen. Ini di kantor gereja kan. Tapi security, office boy, driver, nggak boleh Kristen. Jadi sampai hari ini, di level mereka, itu nggak ada yang Kristen. Kenapa? Karena kita mau jadi berkat buat lingkungan. That's why, sampai hari ini kita nggak sulit untuk urusan sama lingkungan. Karena mereka menerima kebaikan. Hal yang simpel, kebaikan, dan kebaikan. Ya. Kebaikan, dan kebaikan. Sakit kita urusin. Jadi kita nih paling repot justru di bagian DFO, Daily Facility Officer nih. Dia paling banyak terima lamaran, pengen semua jadi karyawannya gereja ICC. Kenapa? Karena ada kebaikan, dan kebaikan. Udah aja. Cuma itu yang bahasa dia mengerti. Satu office boy kita beberapa bulan lalu meninggal. Di tengah sakit parahnya, kita nggak bisa penginjilan gimana, kita cuma bilang, Pak, yang bisa nunggu Bapak di sana cuma satu, namanya Tuhan Yesus. Bapak mau percaya sama dia nggak? Dia ngangguk. Udah, that's enough. Dan dia udah kerja sama kita 15 tahun. Dia menerima kebaikan. Di ujung nafas dia bisa mengangguk. Udah kita tahu mission accomplished. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus berjalan keliling. Yang kedua, dia berbuat baik. Nah, yang ketiga, apa yang dia buat? Dia menyembuhkan orang yang dikuasai iblis. Dia menyembuhkan orang yang dikuasai iblis. Jadi, lepasin orang yang dikuasai iblis. Saudara, jangan berpikir bahwa iblis ini sekarang, wah, serem saya kalau ngadepin orang yang lagi kerasukan. Iblis manifestasinya nggak begitu terus. Ini di tengah-tengah pandemi ini berapa banyak orang pikir iblis bisa menguasai kita dari mana? Ketika dia punya pijakan kaki di dalam hidup kita. Dan pijakan kaki iblis itu foothold dia di mana? Di pikiran. Ketika kita penuh dengan banyak hal negatif di sini, itu foothold buat iblis. Itu pijakan kaki buat iblis. Kebayang nggak? Ini benar-benar jadi pergumulan kita juga. Ada anggota sel group yang dari bulan Maret, mulai pandemi kan bulan Maret nih, Indonesia mulai ramai, ini Maret kan, kita terus mulai gereja juga berhenti ibadah Maret. Ada anggota sel group dari bulan Maret sampai hari ini tidak keluar rumah sama sekali. Dia dan keluarganya tidak keluar rumah sama sekali. Dan semua dia online. Ya. Juga kalau ada Gojek atau apa nganterin makanan atau barang yang dia beli, itu disuruh taruh depan pagar. Taruh depan pagar, nanti si suami keluar, buka pagar, ambil barang, taruh barang di dalam, mandi. Kebayang nggak kalau satu hari ada 7 kali barang diantar, 7 kali dia mandi. Saya yakin sesudah pandemi ini, dia lebih putih daripada sebelumnya gitu loh. 7 kali, setiap kali keluar ambil barang, mandi. Ini belum puncaknya. Puncaknya kemarin. Jadi kan sekarang udah mulai nih, Bandung nih, khususnya Bandung ya. Situasinya udah lebih hijau gitu loh daerahnya, udah lebih aman kan, kafe-kafe udah rame banget, Bandung udah macet. Apalagi kalau ada weekend tuh naik sepeda ke arah Lembang, arah utara, Pastor Tim mesti ke Bandung. Kalau ini mumpung lagi online nih Pastor, kita ke Bandung aja weekend Pastor.
Nanti kita naik sepeda, Pastor. Nah itu kalau ke arah utara, Lembang, macet. Naik sepeda tuh nggak bisa cepet. Macet, orang udah liburan. Jadi, sel grup tuh udah mulai pada ketemu. Jadi ketika sel grup dia ketemu, ngamuk lah keluarga ini bilang. Kenapa orang lain yang ketemu kamu yang ngamuk? Gitu loh. Marah banget. Ya, dia yang jadi paranoid karena semua berita sosmed mengenai COVID. Dia yang jadi mengurung diri, ketika orang lain keluar, dia marah. Jadi, zone pastornya nanya sama saya. Gembala areanya nanya sama saya. Kak, yang kayak gini mesti diapain? Wah, ini memang mesti ditengking. Kepalanya udah kebayangan hal negatif, akhirnya jadi foothold, jadi injakan kaki buat setan menguasai dia. Konflik sama yang lain. Konflik. Jadi mesti diapain? Dia doain aja, sirami tetap dengan kasih. Ya, kalau dia lagi marah lagi, kirim kue lah, kirim makanan apa kayak. Meskipun dia akan ngambil dan mandi lagi. Ya tapi ya udah, gimana lagi? Ini kasihan. Kita mesti berdoa supaya, jadi bukannya justru kita ikut marah sama dia. Ini orang berarti pikirannya udah dicengkram dengan semua ketakutan dan paranoid dia. Tapi kita percaya dalam nama Yesus yang begini bisa dilepasin. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Kasihan anak-anaknya. Ya, kasihan keluarganya. Ya. Tapi ini kan karena semua hal negatif yang ada di kepala dia. Itu jadi pijakan kaki buat setan. Oke. 3 hal ini yang dilakukan Yesus. Jalan keliling, berbuat baik, dan melepaskan orang dari kuasa kegelapan. Ya. Kita berdoa banget. Ya. Dan ini justru urusan pelepasan, urusan kesembuhan luka batin, itu bukan kerjaan di KKR. Kita harus berdoa supaya di sel grup kita ada ini terjadi. Dan saya mendengar banyak. Baru-baru ini ada kesaksian seorang suami yang kembali kepada istrinya dan anaknya, dan keluarga dipulihkan karena tadinya diguna-guna. Ya, diguna-guna sama terapis panti pijat, karena dulu suaminya memang di situ, maksudnya sering ke sana. Sekarang bisa balik, dan itu peperangan rohaninya, ngedoainnya dan sebagainya. Itu yang ngerjain siapa? Home cell. Oke, so jadi ini yang bisa saya bagikan malam hari ini. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang pengen meneladani Yesus dalam hidup, kita bisa ketemu banyak orang, ya, bisa bagi perbuatan baik kita, dan juga bahkan kuasanya dinyatakan dengan banyak orang dilepaskan, dipulihkan karena ketemu kita. Dan saya percaya gereja ini penuh dengan orang-orang yang luar biasa, yang udah diurapi Tuhan, yang udah penuh dengan kuasa Roh Kudus. Ya, jadi harus mau keluar dulu dari kenyamanan untuk bisa ada jiwa-jiwa baru lagi diselamatkan. Bagus kalau kita udah punya grup, komunitas yang kuat, tapi komunitas ini harus punya pintu yang terbuka untuk orang lain bisa masuk. Nah, seringkali komunitas gereja pintunya ketutup juga. Ya, jadi jiwa baru nggak bisa masuk. Ya, jiwa baru nggak bisa masuk, tapi kita mau jiwa baru mudah untuk bisa masuk. Oke, Bapak Ibu Saudara, ini yang saya share malam hari ini. Saya kembalikan pada Pastor Tim